اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Saudaraku sekalian, jamaah salat maghrib musalla Buana Luhur yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kitab 62 amalan pembuka pintu surga, di mana pada pertemuan yang lalu telah dijelaskan salah satu amalan yang bisa membuka pintu surga adalah dengan memohon, berdoa, meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang telah diajarkan, saya mudah dihapus sama Abdi ya. Allahumma inni, ya lanjut, jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Ya. Ini doa yang model atau lafaz yang pertama. Ada lafaz yang lainnya, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannata ya wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Itu doa. Dibaca 3 kali masing-masing doa itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau menyebutkan, man sa'alal jannata salasa marratin, barang siapa meminta surga sebanyak 3 kali, maka surga pun akan berdoa kepada dia, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Jadi doa ini ya layak atau bahkan wajib dihafal oleh antum. Karena dengan kita meminta surga, justru surga yang memohon kepada Allah agar kita dimasukkan, dijadikan penghuni-penghuninya. Begitu pula ketika kita berlindung kepada Allah dari azab neraka jahanam sebanyak 3 kali, neraka jahanam pun akan berdoa kepada Allah, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah selamatkan dia dari api neraka. Inilah ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita akan melanjutkan amalan yang ke-8 ya, yaitu amalan pembuka pintu surga adalah dengan taubat. Taubat. Orang bertaubat itu ada 2 hak yang ia telah langgar, maka dia bertaubat. Ini bisa ditambah di catatan. Yang pertama, dia melanggar haknya Allah. Ya, dia melanggar haknya Allah. Maka dia kemudian bertaubat kepada Allah. Ya. Apa contoh hak Allah yang dilanggar? Yakub?
Itu hak manusia. Berbuat syirik, ya bagus. Contoh yang kedua, Pak Marno. Hak Allah yang dilanggar. Satu, berbuat dosa syirikan. Kan? Yang kedua, contoh meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, ya. Itu hak Allah yang dilanggar. Hukum Islam. Tidak membayar zakat, tidak menunaikan haji, padahal dia mampu. Nah, maka itulah hak Allah yang telah dia langgar. Nah, maka apabila hak Allah yang dilanggar, bagaimana cara dia bertaubat? Cara dia bertaubat adalah yakni satu, benar-benar dia melepaskan diri dari kemaksiatan itu, dari dosa itu. Kalau dia dulu pernah berbuat syirik atau dulu dia pernah meninggalkan sholat, maka dia melepaskan diri dari perbuatan meninggalkan sholat itu, ya. Lalu dia menyesali perbuatan itu. Dia menyesal dulu sering meninggalkan sholat, ya. Dan dia berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu, bertekad untuk tidak lagi meninggalkan sholat selama-lamanya sampai dia mati. Nah, itulah cara bertobat daripada melanggar haknya Allah. Yang kedua, bertaubat dari melanggar haknya manusia, sesama manusia. Contohnya apa, Mas Ari? Mas Arman? Menyakiti hati seseorang, ya, tetangganya. Yang kedua, contohnya Ari? Itu dah contohnya apa itu? Apa Ari? Terkait dengan harta. Terkait harta. Tidak mau membayar hutang, mencuri, ya, korupsi, apalagi dan begal dan sebagainya, ya. Maka syaratnya ditambah yang keempat selain yang 1, 2, 3 tadi, ya, yaitu apa? Mengembalikan atau berlepas diri dari hak-hak yang terkait, dikembalikan haknya atau berlepas diri. Kalau dia pernah menyakiti hati tetangganya, minta maaf. Maaf Mas, saya dulu sering menyakiti hati sampean. Kalau dia pernah mencuri barang tetangganya, mencuri burung tetangganya, dikembalikan burungnya. Ini burung sampean, ya. Mencuri sandal tetangga, dikembalikan. Nah, jadi hak-haknya itu harus dikembalikan. Barulah taubat itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 4 syarat. Itu Arman udah nyatet. Coba baca Man, apa aja syaratnya? Ini Man, Arman. Ini, bawa. Chandra bagian ini. Maju dikit. Ini seluruh dunia ini Arman. Nah, ini namanya Arman, Pak. Lihat. Oh, itu Arman. Ya. Yang pertama melanggar hak, yang kedua melanggar hak kepada manusia, contoh menyakiti hati, untuk menghapus caranya meminta maaf kepada orang yang disakitinya, dan tidak membayar hutang. Nah, maksud saya bagaimana syarat
Ya, syarat diterimanya taubat ada 4 kalau hak manusia. Kalau haknya Allah ada 3. Coba sebutkan 1 sampai 4. Ya. Jadi yang pertama meminta maaf kepada orang yang disakitinya, hak pada manusia tadi ya. Berlepas diri dari kemaksiatan yang pertama. Yang kedua, menyesali perbuatannya. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Yang keempat, berlepas diri atau meminta maaf terkait dengan hak-hak orang lain. Nah, baik, kita lanjut kembali. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat. Taubat itu apa ya? Taubat itu adalah tempat peristirahatan pertama. Jadi ibaratnya begini. Antum katakanlah Mas dari Sunda, Maulana, ya, Lana Maulana. Katakanlah contoh, beliau ingin bertaubat. Dulu sering meninggalkan sholat. Terus setelah bergaul dengan teman-teman di musola ini, saya harus bertaubat dari perbuatan suka atau sering meninggalkan sholat. Maka taubat itu adalah jalan untuk menuju kebenaran. Jadi kebenaran itu ada di seberang sana. Jalannya untuk menuju pada kebenaran itu adalah dengan cara bertaubat. Maka dia transit, berhenti di tempat pemberhentian yang pertama, yaitulah namanya stasiun taubat. Jadi Maulana ketika ingin menuju jalan kebenaran yang ada di seberang sana, yaitu jalan senantiasa istiqomah sholat 5 waktu, ya, cara bertaubatnya, anak-anak itu harus naik ke stasiun atau transit untuk taubat dulu. Sambil apa? Menunggu datangnya, ya, bis taubat. Lalu dia naiki bis taubat itu sepanjang perjalanan hidupnya sampai dia bertemu dengan sisi Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya coba antum perhatikan dalam Al-Quran, kan Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan kalian mati, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, melainkan dalam keadaan muslim. Muslim itu apa? Muslim itu ya sholat, ya zakat, ya puasa, ya berhaji, itulah muslim. Bukan sekedar muslim KTP. Ya, jadi namanya orang Islam itu dia harus sholat, zakat, puasa, haji, dan tetap dia istiqomah sampai dia mati. Nah, dia berada di bis taubat itu sampai dia tiba di tujuannya, yaitu di sisi Rabbnya, yaitu akhirat, pintu akhirat. Nah, pintu akhirat. Pintu akhirat itu apa? Kematian. Kematian itu pintu akhirat. Nah, ini ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi dia naik di transit, ya, di pemberhentian pertama itu stasiun taubat. Lalu dia mengikuti bis taubat, ya, dari awal permulaan sampai akhir. Tibalah dia di jalan, ya, kebenaran itu, di tujuan itu, maka dia insya Allah akan masuk surga. Lalu, ya, taubat itu juga maknanya adalah
kembalinya seseorang hamba Allah dari segala dosa-dosa, baik karena sengaja maupun karena kebodohannya atau kejahilannya, karena ketidaktahuannya. Kembalinya seorang kepada Allah. Dulu suka yang mudah aja meninggalkan sholat tadi contohnya. Meninggalkan sholat itu dosa sangat besar ya. Nah, bisa jadi dia memang sengaja meninggalkan sholat,